Dukanya iya, cuma ini sih kalau pengacara memang nggak punya jam yang jelas. Nggak punya jam yang jelas. Jelas ya, hari yang jelas, jam yang jelas. Pokoknya kapan aja harus standby. Mereka tidak menganggap itu suatu hal yang dalam hal ini duka. Iya. Karena mereka sudah cari cara untuk bersyukur. Kan begitu kan? Siap. Pas Ada saatnya nanti kalian menikmati. ada Saat. saatnya, ada saatnya dan masanya di fase untuk menikmati bagaimana ketika kalian sudah menjadi orang yang profesional di bidang advokat dan kalian akan menerima sesuai dengan pekerjaan kalian. Begitu ya. Jadi demikian aja ya. Pada hari ini kita sedang membajak YouTube dari Frans Nuraya official di YouTube-nya official. Jadi mana tahu, Ini pastilah ya. Ini berubah nih kayaknya. Oke, saya ditanya nih. Enggak, Bang. Silakan. Jadi gini. Freedom. Ya, kita sharing kan, Bang. Pasti orang abang berdua punya lah ya kawan atau rekan lawyer yang perempuan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri kan, Bang, di awal itu sempat punya ketakutan tersendiri untuk terjun di dunia lawyer ini, profesi advokat ini gitu kan, Bang. Karena ya disinilah aku tersadar gitu kalau perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan di sini itu ada gitu. Maksudnya kami itu sebagai perempuan nggak sebebas orang abang gitu kan, sebebas pria gitu. Karena kan ya kita sama-sama tahu dunia lawyer itu dunia lapangan kan, Bang, ya harus siap kemana kepentingan klien gitu atau keluar kota gitu. Tapi aku merasa pribadi kami nggak sebebas itu gitu. Menurut abang, pandangan abang gimana, Bang? Sepertinya ini pertanyaan, tapi mewakili curahan. Tapi aku tanya ya, Gitu, gini. Bang. Ya. Sebenarnya dalam hal ini nggak ada. Menjadi seorang lawyer itu nggak ada membedakan lawyer itu harus laki-laki, lawyer itu harus perempuan. Ini perspektif cara pandangku sendiri. Karena Pipi nanya sama saya, Pak Frans izin ya Pak Frans. Iya, Bang, iya. Bukan masuk mengomentari, tapi ini cara pandang. Kenapa demikian? Pertama, untuk apa dibedakan ibaratkannya seorang perempuan ataupun seorang laki-laki? Nah, ketika perempuan sudah meyakinkan diri menjadi seorang lawyer, maka dia harus siap terjun di kapanpun. Nah, simple. Setiap pekerjaan punya risiko. Ya. Kalau untuk tanda negatif pun juga, semua pekerjaan punya risiko. Bagaimana itu? Bagaimana kita untuk menjaga diri kita? Itu kuncinya yang pertama. Seseorang tidak akan berani macam-macam ketika kita juga tidak membukakan pintu macam-macam itu. Pasti. Itu sudah pasti. Nah, ketika kita menjaga diri, contohnya di lapangan lah, kita berhadapan dengan orang segala macam. Nggak mungkin ada orang berani sembarangan dengan seorang pengacara perempuan yang dia tahu hukum, yang dia tahu tentang beberapa banyak pasal undang-undang dalam hal ini, berani seseorang itu melakukan pelecehan seksual contohnya. Bakal bahaya hidupnya. Pasti begitu nih, berpikir. Ini orang awamnya, kita cerita ya. Jadi orang pasti berbeda. Walaupun pada prakteknya, kebanyakan yang mungkin dengan rekan-rekan lawyer, ada cewek nih. Nah, digoda-goda nih contohnya. Itu hal yang biasa saja. Itu hal yang biasa saja. Tapi bagaimana perspektif kita membuat cara pandang kita itu, kita ini secara profesional. Ketika kita punya etika yang baik, tata bahasa kita yang baik, ya, ketika kita mampu ibaratkannya dalam hal ini ya, mengolah kata, artinya mengolah kata gitu. Contoh, lampos, dalam hal ini mengundang pembicaraan yang negatif. Lampos mengundang pembicaraan negatif. Ketika kita sanggah saja, saya rasa lampos masih mau melanjutkan. Tapi ketika saya perempuan, saya melanjutkan pembicaraan itu, makin berani tidak? Makin berani. Jadi simple sebenarnya, nggak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Tapi bagaimana meyakinkan kalian perempuan, kalian punya orang tua, karena ini ingin dijaga segala macam. Nah, jangan pernah kecewakan kepercayaan orang tua, dan yakinkan juga kalian itu tidak salah memilih di mana kalian berkantor.
tidak salah memilih di mana kalian berkantor. Artinya memang ibaratkannya di kantor ini memang untuk ilmu apa segala macam. Tidak ada hal yang sebenarnya negatif. Ya. Walaupun kebanyakan dunia lapangan ada yang negatif. Tapi bagaimana kita menyikapi negatif itu menjadi yang positif. Begitu. Jadi bukan berarti kalau pandangan saya ada pembeda antara perempuan ya sendiri yang gendernya tadi perempuan menjadi seorang advokat laki-laki. Menurut saya harus sama. Tidak boleh dibeda-bedakan. Karena contohnya seperti itu, pengalaman itu harus dibagikan. Itulah dia. Bagaimana cara lapangan apa segala macam, dan itu harus mental. Nah, perempuan ini nggak diajarkan dengan kalian itu nanti yang hanya berleha-leha, nggak diajarkan juga perempuannya ya di kantor aja perempuan kok apa segala macam, nggak juga. Bahkan ibaratkannya saya terus terang aja ya, di kantor itu tadi bless 3 orang di kantor, ini Pak Pran 3 orang ya, yang ngantarkan berkas siapa? Perempuan kan saya suruh. Kenapa nggak laki-laki? Karena udah saya bagi, ini udah pernah saya suruh sana, ini nggak semua harus rata bagi saya. Nggak ada alasan bilang, bang aku perempuan bang begini mau hujan, kau bawa mantel. Itu, kau bawa mantel nggak peduli, mau dia perempuan, mau dia apa segala macam. Tapi itu yang aku hargai, dan dia menghargai ketika aku tidak membedakan dia dengan laki-laki dan perempuan. Dan dia malah menghargai itu. Dan dia menghargai itu. Makanya aku nggak pernah membedakan, saya nggak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki. Sama. Nah kalau memang ibaratkan mereka nggak suka, mungkin tak cocok di kantor ini, silahkan tinggi. Tapi ingat, tidak semua kantor punya ciri khas yang berbeda. Gitu. Karena punya corak masing-masing. Ada yang berpikir ibaratkannya nasional seperti ini. Ada yang berpikir wanita itu harus dilindungi, wanita itu karena kekhawatiran dia, karena kepedulian dia, sehingga dalam hal ini membuat janganlah nanti kalian seperti ini, nanti seperti ini. Itu kan harus kita hargai juga. Tapi dengan hal yang freedom disampaikan Pak Frans tadi, kalau misalnya ada undang-undang segala macam, jangan sungkan juga untuk membicarakannya, begitu. Paham maksudnya itu ya? Oke, siap. Berarti intinya itu profesional, ya kan Bang? Percaya diri, pandai menjaga diri, dan yakin itu ya Bang ya? Salah satu poin lagi tadi saya lupa. Pandai juga memilih kantor ya Bang? Gitu ya? Kantor. Oh, berarti wadah itu pun ya mempengaruhi ya Bang? Mungkin ya? Sangat dan sangat mempengaruhi. Sangat ya Bang? Sangat, itu harus digaris besar itu. Sangat. Panjang. Pak Frans yang sekarang, ya, karena dia mengikuti yang seniornya sampai 4 kali ya. Ada pengalaman pahit sehingga dia mengambilkan hal yang positif yang gak enaknya kita buang atau segala macam. Dan ini membentuk karakter. Bagaimana kalian di kantor magang, di kantor yang salah? Saya ambil satu contoh. Ada kantor buka magang 5 tahun kerjanya hanya fotokopi apa segala macam, tidak ada berdiskusi. Ada, saya nggak sebutkan, tapi ada, ya tidak dipercayakan segala macam, bahkan tidak dipercayakan untuk memegang perkara segala macam. Ada, banyak, ada. Ya gimana itu kita serah, tapi ada. Yang saya ketahui banyak sering sharing, ada yang ibaratkannya di kantor, yang perempuan hanya di kantor, laki-laki keluar, ada. Jadi ada di kantor malah cinta lokasi, ada Pak Pran, ada. Jadi ibaratkannya dengan nanti kalau cantik anggota magang segala macam ya kan, lagi dekat aja nggak boleh. Ini nggak boleh ya punya kantornya, nggak boleh yang seperti itu dilakukan. Contohnya itu sangat ibaratkannya mencederai bagaimana profesi seorang advokat, karena dia berkedok dalam satu kantor, ibaratkannya menggiring opini seolah kan ini kan masih kalian kan magang. Apa yang dikatakan bos itu merupakan kata mutiara yang keluar. Seluruh magang pasti begitu. Semua jarang ya. Artinya kelewatlah yang magangnya malah membicarakan bosnya. Tandanya berarti bosnya sudah kelewat, tidak ada lagi etika. Pintar nggak cukup, tapi beretika itu yang paling penting. Kamu nggak pintar, tapi kamu punya etika, kamu pasti dihargai. Kamu nggak pintar, misalnya tapi kamu beretika, izin bang begini, masuk kantor, bang ini bang pekerjaan sudah selesai bang,
tengok bos ibaratkannya nggak ada air minumnya bang, haus bang, bisa itu etika ya, itu etika tidak diajari di perkuliahan, nggak ada ilmu itu. Tapi kita melihat merespon ketika ibaratkannya apa kira-kira, bang boleh bang, ini kan jam kosong bang, aku bang aku tadi bang ada sedikit membaca buku tentang ini gitu bang, aku boleh bang untuk berdiskusi, menanya dulu sebelum diskusi, nanya waktu bos contohnya, itu kan merupakan etik. Tapi bisa kita dihargai. Kita nggak pintar, padahal nanya terus nih karena kita nggak tahu nih. Padahal bosnya tinggal bilang, kau tinggal cari di internet, selesai. Tapi kan nggak itu kan. Paham maksudnya kan? Itu dia. Jadi itu sangat penting. Kantor itu sangat-sangat penting. Oke bang, terima kasih. Sebenarnya memang itu di awal sih dulu bang, sebelum di awal-awal proses magang yang pertama lah. Gitu. Tapi dari situ beranjak kemari udah semakin ini sebenarnya bang, udah semakin diajari, didorong, dimotivasi gitu untuk ya walaupun kami perempuan pasti bisa gitu. Jadi terima kasih juga bang untuk masukannya tadi, ya menambah keyakinan untuk semakin ya mantap lah melangkah ke depannya gitu bang. Mantap lah, harus lah. Ya. Jadi udah cukup banyak ya sebenarnya kita diskusikan ya. Udah cukup banyak bang. Cukup banyak sekali ya. Jadi pelajaran bagi kami secara ini. Dan bisa memberikan motivasi juga ya, sharing pengalaman untuk bagi penonton yang subscribe dari Trans Nuraya Official. Dan jangan juga lupa mampir juga ke Tony Sinulinga ya, channel YouTube juga. Kalau di aku banyak memberikan materi perkuliahan dan lain hal sebagainya juga, bagaimana motivasi tamatan sarjana hukum, itulah kebanyakan. Jadi demikian aja ya, yang banyak ya kesimpulan diambil. Yang penting artinya banyak seseorang itu yang sukses itu jangan kamu lihat dengan suksesnya, tapi bagaimana prosesnya dan bagaimana kita harus sabar dan yakin dengan harapan-harapan itu lagi. Karena manusia itu harus punya harapan. Itu yang akan membuat kita semakin bersemangat untuk menggapai suatu kehidupan. Demikian, salam sehat, dadah.